syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, tema kita hari ini adalah mengapa setan tidak pernah diampuni. Subtema yang tadi pagi adalah tujuan pengampunan. Subtema yang siang ini adalah rusak total. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya-tanya, kenapa ya setan itu kok nggak mau bertobat ya? Kan ujungnya sudah tahu, maut. Kenapa nggak mau bertobat? Agak aneh ya. Kok bisa gitu ya? Jangankan setan, saudara. Manusia aja nggak mau bertobat. Padahal ujungnya maut. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab saya nggak? Saya juga nggak tahu tuh kenapa. Manusia disuruh selamat kok nggak mau? Nah, bingung nggak? Iya kan? Aneh ya. Kenapa setan tidak mendapat kesempatan untuk diampuni? Saudara, kalau dalam Alkitab tidak pernah ada catatan setan itu punya kesempatan untuk diampuni. Di Alkitab juga tidak pernah ada setan putih, setan hitam. Gak ada. Ada setan yang soleh. Gak ada di Alkitab. Setan ya setan. Setan soleh. Setan suci hidupnya, kudus. Mana ada? Aneh bin ajaib. Setan kok beragama. Setan itu seorang teolog, iya. Dia pinter firman Tuhan, Alkitab. Dengan silat lidahnya, Alkitab dirubah-rubah. Itu setan itu. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Setan tetap setan, saudara. Gak ada setan bertobat. Gak ada. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik, mengapa ya kok gak diberi kesempatan? Ya kita mesti mengerti. Manusia diberikan kesempatan untuk bertobat itu supaya apa? Diampuni itu supaya apa? Diampuni supaya untuk diperbaiki. Kalau sesuatu rusak, apa yang kita lakukan? Komputer kita rusak, gitu. Apa yang dilakukan? Diperbaiki, diservis. Kalau bisa diservis. Kalau nggak bisa, oh gitu, lempar ya. Lah diperbaiki nggak bisa buat apa? Saya di rumah ada bekas laptop, ada 4 atau 5, nggak bisa diperbaiki. Ya buat apa? Dibuang saja. Tapi kalau bisa diperbaiki, mari kita perbaiki. Kenapa manusia diberi kesempatan untuk diampuni? Karena masih bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, nggak ngapain diampuni. Untuk apa pengampunan anugerah diberikan untuk sesuatu yang sia-sia, yang nggak bisa diampuni, yang nggak bisa dirubah? Karena masih bisa dirubah. Makanya firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah. Allah Bapa kepada dunia ini. Bukan dunianya, manusianya. Seluruh manusia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia punya anak di surga. Anak tunggal namanya. Kepada dunia ini. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Clear. Tuhan, Bapa kita di surga sangat mengasihi kita semua. Manusia berdosa. Makanya ia berikan anaknya. Anak yang kesayangan dia berikan. Anak satu-satunya. Anak Allah banyak. Malaikat juga disebut anak Allah. Manusia juga disebut anak Allah. Tapi anak Allah yang satu ini beda. Putra tunggalnya. Makanya disebut tunggal. Beda. Hanya dia taruhan satu-satunya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ironinya dunia menolaknya. Tetapi barang siapa menerimanya, Yohanes 1 ayat 12, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Terjemahannya sebenarnya begini, diberinya hak istimewa supaya menjadi anak Allah. Dikasih kesempatan, dikasih anugerah supaya bisa belajar jadi anak Allah. Nah,
Anak Allah itu apa? Anak Allah itu yang berkodrat ilahi. Makanya nggak semua manusia bisa disebut anak Allah. Buktinya apa? Ada anak setan. Siapa bapakmu? Like father, like son. Kalau lihat bapaknya siapa, lihat anaknya. Makanya tidak seorang pun lihat bapak, kecuali anak yang menyatakannya. Karena anak sudah lihat. Like father, like son. Ini anak-anak nih, jangan sembarangan ya hidup ya. Nanti orang-orang nanya, ini bapaknya siapa ini? Malu lagi. Bapaknya langsung, bukan anakku itu. Itu anak tetangga itu. Iya, jangan saudara. Kita justru kemana aja pergi, biar orang tahu. Itu bapakku yang itu. Bapak yang di bumi yang ini. Bapak yang di surga yang itu. Gitu. Amin ya semua ya. Kebenaran itu sangat berdampak. Kok dampaknya negatif itu bukan kebenaran. Kalau tidak sesuai fakta itu bukan kebenaran. Kalau tidak sesuai Alkitab itu bukan kebenaran. Iblis sangat licik. Dia, oke deh kau pakai Alkitab boleh. Tapi dirubah-rubah. Dirubah-rubah. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus. Tuhan Yesus. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Si setan licik sekali. Dia tahu kelemahan manusia di mana. Jelas ini ada Allah Bapa, ini ada putra tunggalnya. Ada banyak di luar sana yang ngomong, Yesus itu ya Bapa. Kalimat sederhana aja kau sangkali. Gak waras itu namanya. Kalimat sederhana kok berani lawan Alkitab. Gak waras itu namanya. Udah jelas. Mestinya kalau memang Yesus itu Bapa ya gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu dia sendiri. Kepada dunia ini. Kan gitu. Orang anak tunggal kok. Yesus itu ya Bapa. Waduh. Udah percuma ngomong sama orang kayak gitu. Setan aja gedek-gedek. Dia lebih hebat dari aku. Jadi setan udah gak perlu memplesetkan apa-apa zaman sekarang. Manusia sudah pinter bikin plesetan. Waduh, ini taruhannya binasa kekal atau hidup kekal. Ya, orang di luar negeri nggak butuh begini-beginian, merasa nyaman. Nyaman, tidak ada masalah. Mereka tenggelam dalam comfort zone, zona nyamannya. Merasa nggak perlu Tuhan. Nggak belajar sih. Kalau kita belajar dengan benar ya, sesuai fakta. Di abad ke-17 ada seorang yang pintar banget di Perancis. Dia seorang matematikawan, ahli matematika, ahli fisika, filsuf. Namanya Blaise Pascal. Blaise Pascal ini ketika ketemu kebenaran, dia bertobat, dia lalu menulis satu buku. Judul bukunya Pikiran-pikiran dalam bahasa Prancis tapi. Di sana dia tulis, kebutuhan manusia akan Tuhan. Itulah yang mengisi kekosongan jiwanya. Jiwa manusia ada rongga yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Gak bisa diisi oleh siapapun. Blaise Pascal itu seorang hebat. Ya, makanya penyakit manusia itu, penyakit jiwa manusia itu karena rongganya itu tetap kosong. Diisi oleh harta, seks, diisi oleh yang gak benar semua. Kacau, mestinya isinya Tuhan. Setan tidak pernah diampuni. Kenapa? Karena ia melakukan sabotase keselamatan supaya manusia tidak selamat. Yang terutama adalah karena ia rusak total. Setan itu rusak total, nggak bisa diperbaiki. Makanya manusia yang tidak bisa diperbaiki, dia persis setan. Nggak akan diampuni. Jadi bukan cuma setan yang nggak diampuni. Manusia ada nggak yang nggak diampuni? Ada. Yang contoh di Alkitab aja nggak usah jauh-jauh. Yang mengeraskan hatinya. Itu udah kayak setan itu. Si Fir'aun itu kan dikasih tulah. Pertama intronya tongkat jadi ular. Tongkatnya tukang sihir Mesir jadi ular juga.
tapi kalah gede, dimakan. Kalah kan pihak Fir'aun. Fir'aun mestinya gitu kan, tapi dia enggak. Hebat juga ya, tapi enggak, tetap bandel. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, bohong terus dia. Ya, nanti ku lepaskan Israel. Tapi setelah tulah itu dilepaskan, di-cancel, dia tetap aja. Setelah tulah kelima, cukup. Tuhan, ku keraskan hatimu. Dihukum mati sebenarnya itu, dikeraskan hatinya itu. Karena dia mengeraskan hati lebih dahulu. Bukan karena dia tadinya baik lalu dikeraskan jadi jahat. Kayak teori predestinasinya orang-orang itu. Orang baik, gak ada yang baik, semua karena Tuhan, ditentukan Tuhan. Salah itu. Fir'aun ditentukan Tuhan binasa katanya. Salah. Gak baca Alkitab dengan teliti sih. Tulah pertama sampai tulah kelima yang mengeraskan hati Fir'aun. Setelah itu Tuhan marah, dikeraskan hatinya. Tuhan itu sangat adil, saudara. Jadi kalau Tuhan tidak pernah kasih kesempatan setan untuk diampuni, itu sangat adil. Kenapa? Karena setan sudah rusak total. Tidak bisa diperbaiki, tidak bisa disuruh bertobat, sudah rusak. Rohnya sudah rusak. Kalau manusia rohnya rusak, sudah nggak bisa diperbaiki. Sebab daging akan binasa. Roh yang kekal. Kalau rohnya rusak, udah nggak usah diomongin lagi. Dia pasti binasa. Itulah sebabnya, kalau suatu hari ada orang yang mati nggak bertobat, waduh dia ke neraka nih. Nggak usah kasihan sama dia. Kenapa? Karena dia sudah memilih jalannya sendiri. Jadi kalau Tuhan menghukum dia ke neraka, kita nggak boleh kasihan, itu keputusan Tuhan loh. Kita kasihannya sewaktu ia hidup. Sewaktu hidup kita berikan masukan-masukan, harus bertobat ya. Hidup cuma sekali ya. Hidup kita tidak tahu kapan berakhir. Ayo kita belajar yang benar, ayo kita menyembah Tuhan yang benar. Adonai Elohim. Tidak ada Adonai yang lain selain Adonai Elohim. Kan begitu. Hidup ini cuma sekali, jadi jangan sampai kita mengada-ada. Tapi Tuhan itu maha kasih Pak, Allah itu kasih adanya. Oh iya benar, Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih adanya. Tapi jangan salah, natur Allah itu banyak. Bukan cuma kasih, ia juga tegas, ia juga adil, ia juga maha kudus. Dan lain-lain, maha kuasa dan maha hadir dan sebagainya. Kalau ia kudus, tidak mungkin barang yang kudis masuk bersatu dengan kudus. Gak mungkin. Kudisan. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Jadi orang yang tidak kudus, tidak bakalan ketemu Bapa di surga, tidak bakalan ketemu Tuhan Yesus di surga. Clear kan? Sangat sederhana. Kenapa setan tidak pernah diampuni? Karena tidak mungkin dikuduskan lagi. Karena rusak total, karena tidak bisa diperbaiki. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Artinya kalau kita tidak bisa diperbaiki, sama setan. Artinya kalau kita semua tidak mau bertobat, sama setan keadaannya. Bentuknya aja manusia. Manusia setan namanya. Hati-hati loh saudara. Coba periksa diri sendiri. Apakah kita bisa merendahkan diri, mengosongkan diri, lalu mengisi dengan kebenaran, belajar. Kalau orang sudah tidak mau belajar, dia mengeraskan hatinya. Itu sudah memiliki sifat setan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak perlu dirasuk setan. Ketika manusia frekuensi pikirannya sama dengan setan, udah dia jadi manusia setan. Makanya ya, kalau kita belajar dengan benar, kita akan tahu dan kita mengerti setan tidak diampuni. Ada nggak orang yang kasihan ya setan nggak diampuni? Ada nggak? Ada loh. Ada orang tanya sama saya, Pak kasihan ya Pak setan ya. Kenapa kasihan? Nggak pernah diampuni Pak. Oh, kamu kasihan sama setan ya? Kasihan deh lo. Kasihan sama setan. Dia nggak tahu bahwa setan itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Udah rusak dari sononya. Total udah rusak. Sebab ketika ia masih di surga, masih polos, dia ada ide. Aku hendak naik. Mengatasi bintang-bintang Allah.
menyamai yang maha tinggi. Itu idenya sendiri tuh. Rusak dia. Dia rusak. Kalau manusia kan polos gitu ya, digoda sama setan. Bukan rusak, bodoh. Ditipu sama setan mau. Padahal Tuhan bicara, kalau kamu makan buah itu kamu mati. Si setan bilang, kalau kamu makan buah itu kamu gak mati. Lah kok percayanya sama setan? Sama si ular? Apa itu namanya? Bu? Gak berani ngomong. Itu namanya bodoh. Sama dengan orang zaman sekarang gak mau bertobat, namanya bodoh. Kau nyari apa gak mau bertobat? Padahal gak bertobat artinya binasa. Bertobat selamat. Disuruh bertobat kok gak mau. Padahal bertobat gak usah bayar apa-apa. Tuhan tidak ingin uangmu. Tuhan ingin kita semua mengerti. Oh iya ya Tuhan ya, hidupku ini sebenarnya untuk apa ya? Alkitab berkata Kristus mati di kayu salib supaya kita semua tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi hidup untuk Dia, untuk Tuhan. Itu tujuan pengampunan. Supaya kita hidup bagi Dia. Supaya kita tidak buat dosa lagi. Makanya ada pengampunan. Kalau setan nggak ada pengampunan, dia sudah rusak total. Tidak bisa bertobat, tidak bisa berubah sama sekali. Makanya nggak perlu diampuni. Nggak perlu, nggak ada gunanya diampuni. Jadi kalau orang nggak mau bertobat ya, tinggalin aja. Percuma. Tunggu aja nanti waktunya ketika ya sadar mau bertobat lagi. Nah boleh. Tapi kalau sudah mati ya sudah. Bye-bye. Nggak perlu disesalkan. Selama hidup ini loh yang harus kita sesalkan. Bagaimana kita hidup ini yang harus kita sesalkan. Tuhan, aku hidup selama ini belum seperti yang kau inginkan. Nah itu kita sesalkan. Ke depan aku mau belajar Tuhan. Bagaimana ya? Kita itu ya diberi kesempatan sangat luar biasa loh. Setan nggak punya kesempatan. Satu, saudara kalau hari Rabu malam bisa ikut Zoom, online Bible Study. Kalau nggak sempat, besoknya ada di YouTube. Dari Kejadian sampai nanti Wahyu. Sekarang baru sampai kitab Ratapan. Itu kalau saudara ikut itu ya, kayak kuliah. Kuliah aja nggak begitu. Serius ya. Di sini ada mahasiswa-mahasiswa, tanya aja kuliah diajar begitu nggak? Enggak. Ini urut, lengkap. Ya kan? Gratis lagi. Tapi bayar waktu. Harus mau dengerin, harus belajar. Ya, begitu. Manusia itu aneh loh. Ditawarin kebenaran gratis ya, anggap enteng. Ditawarin motivator yang bayar jutaan mau bayar. Capek deh. Kalau gitu mesti pasang tarif. Siapa mau belajar 10 juta? Gak ada satu orang pun datang. Lah gratis aja gak mau, suruh bayar apalagi. Gak apa-apa. Karena nilai manusia bukan pada uangnya. Ya, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu kebenarannya. Jadi kalau ada teori lain, ajaran lain yang gak begitu, pasti salah itu. Itu mesti dicurigai, sebenarnya pikiran setan masuk tuh. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Di perjanjian lama Tuhan bilang begini. Firman Tuhan di kitab Yeremia. Sesungguhnya ia tidak menginginkan kebinasaan orang fasik. Melainkan pertobatan orang fasik. Supaya ia hidup. Supaya selamat, kekal. Gak ada Tuhan pengen manusia binasa itu. Supaya jangan ada yang binasa. Ada yang ngajarin lain. Sesungguhnya Allah sudah menentukan sebelum dunia dijadikan. Nanti akan lahir si A, si B, si C, si D. Itu kutentukan binasa. Kubinasakan dia. Lahir aja belum udah ditentukan binasa. Itu pasti ajaran dari setan itu sebenarnya. Hati-hati loh saudara. Setan menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati. Kayaknya malaikat nih. Kayaknya firman Tuhan nih. Pakai Alkitab juga nih. Justru setan mainnya di situ tingkat tinggi. Kalau yang kejahatan umum nggak perlu main. Karena kita tahu. Wah itu kejahatan itu. Tapi kalau pakai Alkitab. Waduh. Sejarah gereja sudah memberikan fakta. Banyak kesesatan.
Dari zaman ke zaman selalu ada kesesatan, saudara. Hati-hati ya. Kalau baca Alkitab harus apa adanya. Jangan dirubah-rubah. Ada Bapa, ada Putra Tunggal. Jangan Putra Tunggal ini adalah Bapa, kau ngarang sendiri itu. Ngotot pakai kalimat dirubah-rubah. Aneh-aneh aja. Kita mau selamat kok sabotase. Pasti dari setan itu sebenarnya. Ya, hidup cuma satu kali. Kita diberi kesempatan itu anugerah yang luar biasa loh. Siapa sih diri kita ini? Diri kita ini siapa? Dikasih kesempatan loh. Supaya kita jadi anak Allah. Iya kan? Mestinya kita kalau tahu harganya ya, yang tak terhingga itu. Kita bisa, iya Tuhan, apapun kulakukan. Ya Tuhan, aku tidak mau buat dosa mulai sekarang. Apapun Tuhan. Disuruh belajar dari pagi sampai malam, oke Tuhan. Ini enggak disuruh dari pagi sampai malam main game. Game mainnya. Dari pagi sampai malam lagi. Sia-sia banget tau gak? Iya. Kalau enggak main game, nonton film seri. Film seri sampai episode-episode. Waduh, semangat banget. Padahal itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan malah males aku. Nanti kalau ke gereja diajak mamanya, papanya. Males mah. Itu untuk orang tua aja gereja itu. Loh, gereja untuk orang tua. Kalau orang mengerti dari muda ya, dia akan cerdas. Dia akan peka melihat dunia ini. Dan gak gampang jatuh dalam dosa. Kalau orang tidak berhikmat sama sekali, itu seperti anak muda yang tidak berpengalaman dulu. Dia lewat di depan rumah pelacur. Sang pelacur melambai-lambai. Masuk dia. Seperti domba dibawa ke pembantaian. Ya, itu anak muda itu banyak yang begitu. Makanya anak muda itu bahaya. Dari kampung ke kota. Sampai kota lihat gemerlap kota. Berubah dia. Mampirlah dia. Gak sampai 30 umurnya. Kena HIV mati dia. Coba, rugi gak? Rugi. Itu sabotase setan. Gitu hebatnya loh. Ya. Kalau jemaat disabotase itu rebutan setan itu. Wah, ini yang paling benar gitu. Yang lain salah tuh. Padahal ini juga salah. Waduh, masuklah semua. Setan itu masuknya ke mimbar. Kalau cuma satu persatu itu roh jahat biasa itu. Tapi kalau ke mimbar, sekali ngomong saya ngomong amin gitu, padahal salah. Waduh, korbannya banyak sekali, saudara. Hati-hati ya. Jangan sembarangan amin. Kalau ada khotbah tertentu, cocokkan dengan Alkitab, teliti. Jadi orang harus teliti mulai sekarang, harus cerdas dan teliti. Jangan menggantungkan keselamatan kita pada siapapun. Baca Alkitab. Benar enggak ya? Baca. Jangan mau diintimidasi, tapi kau enggak sekolah Alkitab. Baca, ini bahasa Indonesia, enggak perlu sekolah Alkitab. Pasti bisa ngerti. Asal pikirannya bersih. Hatinya bersih. Tidak punya ambisi. Polos saja Tuhan. Berikan aku pengertian yang benar. Aku mau hidup benar. Benar. Baca aja kalau nggak percaya Alkitab. Baca aja ya ayat yang saya sampaikan tadi. Lalu lihat orang lain, para teolog yang doktor teologi. Dia bilang, Yesus itu ya Bapa. Ngerti nggak, saudara? Langsung, kok bisa miring gini ya cara berpikirnya ya? Udah jelas-jelas putra tunggal dibilang Bapa. Kalau dia memang Bapa, Yesus memang Bapa, dia berdoa pada dirinya sendiri. Kan gitu. Berdoa sama Bapaknya. Kok begitu aja kok nggak ngerti ya? Ya, mulai sekarang kosongkan dirimu, saudara. Kosongkan diri kita. Kalau kita benar-benar, kita itu disediakan pengampunan, setan tidak. Setan sudah rusak total, kita belum rusak. Rusak sih oleh dosa, betul. Tapi bisa diperbaiki. Sebab kalau tidak bisa diperbaiki, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa diberikan Injil? Untuk apa disertai Roh Kudus? Yang memimpin kepada seluruh kebenaran, karena bisa dipimpin. Karena bisa diperbaiki. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa diperintah kudus? Sebab kamu pasti bisa hidup kudus kalau mau. Gitu loh. Tuhan tidak basa-basi. Maka dari itu sempurnalah engkau sebab seperti Bapa di surga sempurna. Itu artinya mungkin.
Bukan tidak mungkin. Masa Tuhan suruh kita yang tidak mungkin? Hati-hati loh, plesetan dari setan itu luar biasa loh. Ya. Orang yang sudah sadar ya. Setan melupakan, aku gak mau jadi seperti dia. Seperti setan itu. Meskipun bukan setan, tapi seperti setan. Aku gak mau. Aku mau jadi anak Allah. Itu yang benar. Ada amin? Anak Allah itu bagaimana? Anak Allah itu, demikianlah hidupku Tuhan. Mestinya kan begitu ya. Iyalah. Tuhan, kalau aku jadi anakmu, demikianlah hidupku di dalam tangan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Meninggikan namanya. Setiap saat, kapanpun. Kan gitu mestinya. Ingat baik-baik ya. Dalam hidup kita ini, cuma ada dua pilihan. Kita mau jadi seperti Yesus. Atau seperti setan. Saya tahu tidak ada orang menjawab seperti setan, gak ada. Tapi seperti Yesus juga tidak. Kalau tidak seperti Yesus artinya seperti setan. Gak bisa tengah-tengah, separuh setan, separuh Yesus, gak ada. Mestinya kalau kita sudah mengerti, maka kita begini. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu. Memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu. Meninggikan namamu Tuhan. Banyak orang kalau rohaninya kalau cuma hari Minggu di gereja. Kalau di gereja tiba-tiba jadi malaikat ya. Shalom saudara. Setiap harinya malaikat juga. Malaikat kegelapan. Apa lo? Waduh, heran loh kalau kita lihat dunia ini kayak sandiwara. Ya. Padahal kita harus setiap saat, seperti kita nafas itu setiap saat kan? Ya. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan namamu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan namamu Tuhan. Sebenarnya kalau kita clear gitu ya batasnya ya, dunia ini gak ada masalah loh. Orang suka berdiri di abu-abu, di tengah-tengah. Mau ikut Tuhan iya, dunia juga iya, karena menarik juga. Waduh saudara, si iblis itu pintar promosi. Saudara. Iblis itu dari mula penciptaan dunia ini sudah bertentangan dengan Tuhan. Ia mensabotase Adam dan Hawa kan supaya jatuh dalam dosa. Dan selamanya, sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, baru dimusnahkan si iblis itu, dibinasakan. Sementara ini, kita sedang berperang. Peperangan rohani yang sebenarnya itu lawan iblis. Dan roh-roh jahat. Tugas kita menghancurkan pekerjaannya. Membinasakan pekerjaan iblis. Itu tugas kita semua. Ini baru lihat sekelebetan hitam takut. Bagaimana mau membinasakan pekerjaan iblis? Membinasakan pekerjaan iblis itu macam-macam, saudara. Dunia ini manusia disesatkan oleh ajaran yang salah. Kita balikin, salah itu yang benar begini. Itu membinasakan pekerjaan iblis. Pokoknya iblis bikin apa kita balikin. Bukan begitu, begini. Itu namanya membinasakan pekerjaan iblis. Nah, saudara di gereja ini, saya sering bicara kita itu keluarga loh, saudara. Ya, keluarga Allah di bumi. Makanya, saudara saya sarankan kalau Rabu ikut Zoom, online Bible Study. Kalau enggak ikut rekamannya, urut belajar Alkitab, anggap aja sedang kuliah. Tapi tidak dapat gelar. Gelarnya di surga.
Ikut ya semua ya. Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya ke kita. Tuh, apalagi, ya kan? Udah bikin promonya segala. Kita kayak jualan apa aja, pakai promo segala. Ya, untungnya apa ya? Kan nggak ada, untungnya saudara jadi keluarga. Untungnya jadi anak Allah. Itu untungnya, ya. Promonya itu bintangnya yang dipromo, dikamerain. Apalagi nanti bulan Juli, ya tanggal 4 sampai 6 ya. 4 itu Kamis. Kamis, Jumat, Sabtunya kita pulang. Nginap di mana? Di sekitar Cisarua sana, ada hotel bagus. Jadi mulai sekarang nabung ya semua kalau mau ikut. Gak ikut juga gak apa-apa. Yang bisa ikut supaya apa? Dalam situasi retreat kan lebih santai ya kita ngobrol ya. Ada banyak permainan dan sebagainya, jadi kita bisa dekat. Saudara cepat daftar, tempatnya terbatas. Tempatnya cuma 400, sekarang sudah 100-an lebih. Ya, jadi itu akan cepat sekali itu habisnya. Saudara daftar ikut kalau ada waktu. Retreat. Kan belum pernah bikin retreat ya. Jadi kita bisa retreat sama-sama. Apalagi yang punya anak di atas 12 tahun cepetan baptis. Jangan ditunda-tunda. Yang mau nikah, bimbingan pranikah. Jangan nikah lari. Nikah sambil lari, jangan. Capek, ntar capek. Ya, nikah yang benar ya. Ke gereja, bimbingan pranikah. Kita lihat apakah cocok atau tidak. Kalau tidak cocok ya kita sampaikan, nggak cocok. Ya, ganti. Yang sudah nikah bisa konseling. Biasanya sudah nikah banyak masalah. Kan gitu. Kita sediakan semua pelayanannya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan di sini. Ya, kemudian apalagi tuh? Baptis sudah ya tadi ya. Baptis, pendalaman Alkitab, nikah. Oh, yang masih kecil anaknya boleh penyerahan anak. Kita doakan di depan. Yang nikahnya udah lama, 30, 40 tahun, 50 tahun, boleh didoakan di depan. Kasih contoh ke yang lain. Nih, lihat nih. Jangan bilang baru nikah 5 tahun, bosen aku. Nikah kok bosen? Aduh, itu ya penyelewengan itu sebenarnya sifatnya setan itu. Manusia tertipu sama setan. Dia memuaskan kedagingannya. Memuaskan kedagingannya. Ya, di sini kan ini penuh terus ya. Kita mau perbesar, itu belakang itu tembok itu mundur 5 meter. Ini mau dibongkar. Saudara yang mau dukung pembangunannya boleh. Yang enggak juga enggak apa-apa. Saya cuma mengkomunikasikan. Yang terbeban boleh ikut. Kita itu harus menemukan tempat kita di mana dalam pekerjaan Tuhan ini. Membinasakan pekerjaan iblis. Harus menemukan tempatnya. Jangan enggak punya tempat sama sekali. Harus ada. Tapi saya bukan pendeta Pak. Enggak usah jadi pendeta kalau bukan. Saya bukan aktivis Pak. Enggak usah jadi aktivis. Tapi bagikan link kebenaran ini. Ke saudara-saudara kita. Ke teman-teman. Ya kan? Tunjukkan hidup kita yang memberkati. Sehingga orang lihat ini beda. Ini belajar di mana ini? Pasti gerejanya besar ini. Enggak taunya sampai ini kok kecil. Kok rumahan gitu, heran ya. Enggak apa-apa, tapi Roh Kudus ada bersama kita. Gereja kita kecil fisiknya. Tapi follower kita sudah lebih dari 50.000. Ya. Jadi mainnya teknologi memang. Ke depan anak-anak muda kan nggak mungkin kita sewa, bukan nggak mungkin. Kita tidak fokus ke sana, sewa gedung gede, terus narikin persepuluhan, narikin apa lagi buah sulung, janji iman, biar duitnya banyak terus beli gedung gede, enggak. Kita fokusnya bukan itu. Saya fokusnya ke depan menjangkau anak-anak muda lewat teknologi. Artificial intelligence. Hari ini anak muda mencari jodoh lewat media sosial. Di media sosial, wah cantik nih. Itu versi promonya. Itu versi AI-nya. Ya. Mesti ketemu langsung.
Kalau beli barang jangan dalam karung. Kalau beli barang dalam displaynya sosial media, jangan. Itu versi AI. Mesti ketemu langsung. Mesti dibawa ke gereja. Mesti diteropong. Baru. Ya. Makanya anak-anak muda ikuti program kita Youth and Young Adult. Yoya, Youth and Young Adult. Supaya cari jodohnya tidak sembarangan. Cari jodoh itu yang bisa dibawa ke surga. Kalau Bapak Ibu dulu belum mengerti kebenaran, aku salah pilih Pak dulu. Ya iya, seorang suami bilang, aku salah pilih istri Pak. Iya, istrinya bilang, aku juga salah pilih Pak. Sama-sama salah pilih. Tapi semuanya bisa menjadi baik. Kalau dari kesalahan menjadi bertobat sama-sama. Nggak masalah, yang penting bertobat. Jangan masa laluku dulu pendeta memang Pak, sekarang pendekar. Lebih baik kebalik, dulu penjahat aku Pak, tapi sekarang aku bertobat. Nah itu baru benar. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian, setan itu tidak bakalan diampuni karena sudah rusak total. Sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa bertobat. Sudah dari sononya udah ruwet, udah rusak gitu. Makanya nggak ada catatan sedikit pun di Alkitab setan itu baik, nggak ada. Pura-pura baik, iya. Malaikat terang misalnya. Bisa bikin mujizat? Bisa. Tapi ujungnya bukan keselamatan. Kalau dari Tuhan itu selalu keselamatan ujungnya. Kalau bukan dari Tuhan, ujung di depannya bisa mujizat, bisa firman, pura-puranya gitu. Tapi ujungnya maut. Karena plesetan-plesetan semua. Makanya hati-hati, yang jadi jemaat hati-hati, jangan mendengar firman sembarangan. Cari yang benar. Ya. Kalau saudara pikir di sini nggak benar, jangan dengerin di sini. Tapi jangan cari sembarangan. Harus cari yang benar. Cari seorang pengkhotbah yang benar. Cari teolog yang benar. Iblis itu teolog juga soalnya. Sembarangan teolog salah nanti. Ini bukti bahwa kita memiliki kehendak bebas. Setan kehendak bebasnya dipakai untuk merusak. Tapi kita kehendak bebas kita harus kita pakai untuk Tuhan. Tapi nggak semua orang taat, ada yang memang rusak juga sih. Makanya ada contoh-contoh di Alkitab yang sudah mengeraskan hati ya sudah seperti setan, sudah tidak ada pengampunan sama sekali. Seperti Fir'aun, siapa lagi ya? Yang mendukakan Roh Kudus, siapa lagi ya? Ananias Safira, kenapa dimatikan sama Tuhan? Karena Tuhan lihat, ini udah nggak bisa berubah nih. Tek, mati. Hati-hati loh saudara. Saudara jangan ini apa, dalam bahasa Inggris itu don't push your luck. Gak apa-apa lah, masih lama aku matinya. Masih ada waktu lah. Gak apa-apa lah, Tuhan Maha Pengasih. Gak apa-apa lah. Habis. Gak apa-apa, jangan gitu loh. Makanya bertobatlah detik ini juga. Bertobat lagi. Sudah Pak, sudah Kristen, bertobat lagi. Orang Kristen itu saya lihat ya, sebagian digiring ke agamawi. Sebagian besar bahkan. Jadi bukan mengerti kehendak Tuhan, jadi agamawi. Puasa. Seolah-olah puasa itu menyucikan gitu. Apa itu? Puasa, tapi nanti sore udah mesen, nanti bukanya ini di restoran. Pesta. Itu bukan puasa namanya. Kalau puasa itu, gini deh, kita lagi ngobrol, lu jangan ngomong jorok, gue lagi puasa nih. Maksudnya, nanti boleh setelah gak puasa. Ayo. Makanya saudara gak boleh, cuma puasa biasa gitu gak boleh. Tadi pagi sudah saya jelaskan, puasa itu selamanya. Kita harus puasa, tidak bicara sembarangan. Kapan? Selamanya, masa bulan ini doang? Kita harus makan, minum benar. Kapan? Selamanya, masa bulan puasa doang? Kita tidak boleh buat dosa. Harus puasa dosa. Kapan? Selamanya. Makanya nanti kalau ada suami-suami yang kasar gitu ya, istrinya bilang gini, gak puasa ya. Mulutnya kasar sekali. Pak lagi gak puasa ya Pak? Dia bingung, puasa?
Nanti kalau ada orang tanya saudara ya, saudara kok nggak pernah ngomong jorok ya? Lagi puasa. Nanti udah sebulan lagi, kok tetap nggak ngomong jorok ya? Iya lagi puasa. Setahun lagi gitu. Lu lagi puasa terus ya? Iya memang. Sampai mati puasa terus. Gitu yang benar. Masa puasa cuman Senin Kemis, hari lain buat dosa. Ini salah loh, ajaran-ajaran ini salah. Menyebabkan orang agamawi. Puasa, doa pagi, doa malam. Emang bagus? Bagus. Kalau engkau berubah. Kalau kau hidupnya kudus, semua itu bagus. Tapi kalau kamu rajin doa pagi, rajin puasa, rajin ini, rajin itu, tapi hidupnya nggak berubah, itu omong kosong semua itu. Itu kegiatan agamawi semua itu. Ada amin nggak nih? Jadi mulai sekarang puasa loh ya. Nanti kalau pas makan, kok makannya gitu, lagi puasa. Kamu berubah ya sekarang? Iya lagi puasa soalnya. Jadi puasa terus, bukan puasa makan, puasa tidak melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Karena ada puasa yang begini, aku nggak makan daging nih lagi puasa. Seolah-olah kesukaannya daging, itu salah. Jadi nggak makan daging nih. Nanti sore boleh. Apa itu? Kalau puasa ya selamanya, sesuatu yang jelek nggak kita lakukan. Amin atau amin? Gak ada pilihan lain, harus amin. Iya kan? Jangan terjebak pada kegiatan agama. Agamawi itu gampang, puasa oke. Habis puasa yes. Doa terus. Tapi sombongnya minta ampun. Doa terus, tapi baca Alkitab gak mau. Baca Alkitab dirubah-rubah. Yesus sama putra tunggal, Yesus dibilang Bapak sama putra tunggalnya dibilang Yesus adalah Bapa. Ngerubah-ngerubah itu percuma kau puasa. Puasa kau jungkir balik juga percuma. Alkitab jelas kok. Meskipun kau mempersembahkan seluruh hidupmu. Semua yang ada padamu. Gak ada gunanya bro. Kalau kau gak punya kasih. Kasih itu mengasihi Bapak dan mengasihi sesama. Kamu gak mengasihi Bapak. Firman kau rubah-rubah. Bahaya loh itu. Selagi kita masih hidup. Bisa menghirup udara baik. Kita jangan sombong ya. Kita belajar. Kita apa kata Alkitab? Amin. Yang bukan kata Alkitab gak usah diaminkan. Yang menjatuhkan manusia itu ya. Satu, kesombongan. Kedua, ambisi. Ketiga, kedagingan. Hancur tuh. Manusia kalau udah sombong ya. Wah hancur itu. Awal kehancuran. Sombong awal kehancuran. Makanya jangan ada di antara kita yang sombong. Kita semua itu nothing. Saya kasih tahu. Saya baru-baru ini di Instagram muncul suatu channel yang menceritakan tentang jagat raya. Waduh, saya lihat. Gila, keren banget ya. Galaksi. Gede banget. Bumi setitik doang. Sementara di jagat raya ini ada miliaran galaksi. Lah, kita nggak ada artinya. Wah, di angkasa itu terjadi itu. Waduh Tuhan, siapakah manusia? Saya jadi ingat pemazmur. Siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Bahkan menciptakannya hampir sama seperti Elohim. Siapa manusia itu, debu dalam debu itu? Lah kok begitu sombongnya? Waduh, saya geleng-geleng kepala kalau lihat orang sombong. Yang kau sombongin itu apa sih? Sebentar lagi kau mati. Aku juga mati. Semua kita mati. Apa yang mau disombongkan? Kau punya harta triliun juga percuma. Kalau jiwamu binasa. Itu kata Alkitab loh itu. Iya. Saudara kalau kaya raya ya. Makannya jadi 10 piring enggak? Kan enggak kan? Makanya malahan berkurang. Tadinya 1 piring jadi setengah piring. Lama-lama 1/4 piring. Lama-lama enggak doyan makan. Coba bayangkan. Fana dunia ini. Sementara. Nah waktu sementara ini. Ayo kita menjadi anak Allah. Jangan anak setan. Setan tidak bakalan diampuni, rusak total. Makanya kita jangan rusak total.
Kita diberi kesempatan untuk diperbaiki, aku mau Tuhan. Aku mau mengosongkan diriku. Aku mau mengisinya dengan kebenaran supaya berubah. Bapak Ibu Saudara harus menemukan tempat di pekerjaan Tuhan. Jangan nggak punya tempat. Setiap kita itu pasti ada tempatnya. Minimal bagikan link ini ke saudara-saudara. Saudara nggak ngerti. Ada banyak orang di antara saudara ya, teman-teman saudara itu yang tersandung gara-gara berita hoax. Tersandung. Oh itu GSKI itu sesat itu. Begitu. Tersandung mereka. Padahal belum dengar. Banyak orang begitu tuh kalau ditanya. Ya, kamu udah nonton film itu? Bagus nggak film itu? Nggak bagus. Udah nonton? Belum. Belum nonton bilang nggak bagus. Sesat. Sesatnya di mana? Nggak tahu. Pokoknya sesat. Nah, dikomunikasikan baik-baik. Kirimin linknya yang singkat dulu, yang kalem dulu, yang malam hari renungan malam, pengantar tidur, kan gitu kan, kalem dulu aja. Begitu dia, iya nih aku senang nih kalau mau tidur denger kayak obat tidur, jadi ngantuk aku. Nah bagus, dengerin dulu. Nanti lama-lama baru yang pagi hari. Pagi hari baru saudara, saudara binasa kalau nggak bertobat. Hidup sekali aja kok nggak bertobat ya. Ingat ya, yang menghancurkan seseorang itu kesombongan, ambisi. Yang ketiga kedagingan. Itu. Orang kalau cinta Tuhan, dia akan matikan manusia lamanya. Gak mau aku kedagingan. Gak mau aku sombong atau ambisi. Gampang kok sebenarnya. Sebenarnya untuk tidak sombong itu gampang-gampang susah. Gak sombong itu gampang, ya udah biasa aja kan gak sombong. Sombong itu lebih gampang lagi. Aku sudah hebat. Hebat apanya? Itu orang mabok tuh begitu, merasa hebat. Karena gelarnya berderet. Gelar saya juga berderet. Deretan doang. Ya loh, kalau ditulis itu deretannya panjang, ada yang nggak saya tulis. Ada yang nggak saya tulis sebenarnya. Itu panjang sekali itu. Nanti kalau panjang orang baca CV-nya gitu ya. Capek deh. Nggak perlu, itu nggak penting. Penting untuk belajar, iya. Di akademis penting, iya. Tapi yang lebih penting apakah hidupnya menyenangkan Tuhan? Karena semua itu nggak ada gunanya, itu fana, sementara. Apakah hidup kita menyenangkan Tuhan? Kalau nggak percuma semuanya itu, sia-sia. Sia-sia saudara. Jadi bagaimana ya bisa menyadarkan ya? Kadang-kadang saya ngotot-ngotot gitu, pengaruh apa enggak ya? Ada sih 1-2 pengaruh gitu ya, termotivasi. Mulai sekarang saudara mesti hidupnya pakai prioritas. Kita tahu bahwa setan itu tidak diampuni. Kita diprioritaskan Tuhan supaya mendapatkan kesempatan lebih dulu. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Diberi hak istimewa, artinya prioritas kita semua. Manusia itu prioritas, siapakah manusia? Sehingga engkau memperhatikannya. Kita punya prioritas loh. Prioritas kita itu panjang loh. Panjang tapi pendek. Kita masih punya waktu berapa tahun? Nggak tahu juga. Kita masih punya kesempatan untuk mendengar firman yang benar. Coba. Nggak semua orang punya kesempatan. Di luar sana banyak yang sehat, tapi nggak mau dengar sama sekali. Nggak punya kesempatan dia. Kalau saudara punya kesempatan seperti ini, jangan disia-siakan. Ya. Sebab kalau kita sudah bikin banyak hal, saudara tidak berubah, aduh Tuhan, kadang-kadang saya gitu Tuhan, apakah ini memberkati dunia apa enggak ya channel ini, gerejamu ini, ampun, supaya bagaimana supaya efektif. Makanya kita bikin seminar, bikin ini, bukan karena kurang kerjaan, bukan. Justru kita cari kerjaan. Tapi kita suka mencari kerjaan supaya banyak jiwa diselamatkan. Minimal pikirannya menjadi benar. Jangan pikirannya salah. Kan gitu. Udah ada contohnya, si setan itu loh contohnya. Dia nggak bisa diampuni karena rusak total. Kita mau jadi rusak total atau mau bisa diperbaiki? Kehendak bebas masing-masing. Kan itu kehendak bebas masing-masing. Ya. Makanya kalau kita belajar
ketika memuji Tuhan pun, kita harus cari lagu-lagu yang liriknya itu benar-benar mendidik. Membuat kita kesetrum kebenaran. Itu. Lagu apapun perhatikan liriknya. Jangan perhatikan nadanya saja. Kalau cuma nada banyak yang enak. Tapi kalau cuma maknanya, nah baru itu. Baru bagus. Ada banyak lagu bagus kok sebenarnya. Ada banyak. Cuma mesti dipilih-pilih. Ya, jangan asal sembarangan. Kan begitu mestinya. Mestinya ya, kalau kita mengerti ya, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Simple loh itu kata-kata itu. Tapi itu dalam maknanya. Dalam setiap hari, setiap saatnya, dalam segala perkara, aku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Makanya ya saudara, khotbah ini diselingi lagu itu supaya nyampe pesannya. Ya, asa tadi itu selamanya. Jadi kalau diajak yang nggak benar, sorry, lagi puasa. Yang kuliah diajak nyontek gitu ya, sorry, lagi puasa. Nanti kalau ada orang nanya, lu puasa terus? Lu kapan nggak puasanya? Nanti. Kapan? Nanti pokoknya. Kapan? Ketika mati. Baru nggak puasa. Tapi puasanya dilanjutkan lagi di langit baru, bumi baru. Bersambung. Ya. Nanti kalau ada suami kasar atau istri cerewet, ingetin, katanya mau menyenangkan Tuhan. Kok begini? Ya kan? Makanya kalau saudara ya, kita semua mengerti kebenaran, cirinya itu gini. Makin peka. Kalau mendengar orang khotbah atau mendengar ajaran apa gitu, langsung nangkep. Ini ada yang gak beres nih. Peka. Gak usah lihat ayat juga sudah peka, sudah mengerti. Itu ciri-cirinya. Ada banyak orang cerita sama saya, Pak saya gak bisa tuh denger yang gitu-gitu. Nah itu mulai benar, mulai sembuh dia. Jiwanya mulai sembuh. Dulunya seleranya yang begitu-begitu tuh, yang miring-miring. Setelah kesetrum, gak bisa kayaknya. Nah, sembuh dia. Dia mulai sembuh. Gejala sembuh itu begitu itu. Ya. Saudara ya, ada hal yang sangat penting, amat sangat penting, belum ada di dunia ini. Nanti di bulan April, mulai tanggal 20 kalau nggak salah. Hari Sabtu, jam 9 pagi. Mulainya jam 9 pagi di tempat ini, sampai sekitar jam 1 mungkin. Ya, itu seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Saudara siapkan waktu untuk hadir. Kalau yang jauh atau nggak ada waktu, bisa ikut online, kita streaming. Ada ya? Loh itu siapa itu? Perasaan saya nggak pernah duduk di situ. Waduh, ini versi AI pasti. Tapi teknologi AI ini memang benar-benar deh. Orang nggak ngapa-ngapain bisa jadi macam-macam. Ya, 7 natur kebenaran. Sabtu. Kasih tahu teman-teman. Minimal kalau yang di luar kota, di luar negeri bisa ikut lewat streaming. Nanti setelah sesi selesai langsung jadi buku. Langsung jadi buku. Bahkan saya ada rencana kalau yang pintar bahasa Inggris, terjemahin ke dalam bahasa Inggris bukunya. Nanti kita jual di Amazon.com. Supaya dunia. Bukan cari duit, bukan. Supaya orang mengerti, nggak bisa ditipu lagi oleh si setan. Itu mesti level dunia itu. Saudara kalau lihat di buku manapun nggak ada 7 natur kebenaran. Itu hasil ekstraksi mengamati Alkitab. Ternyata begitu kebenaran. Tentu saja contohnya banyak nanti. Ya, saudara ingat ya, hidup kita itu ya, sebagai apapun kita, jabatannya apapun, fungsinya apapun, ingat, sebagai orang tua harus menyenangkan Tuhan. Didik anak, kasih saudara-saudara. Sebagai anak, berbakti sama orang tua. Sebagai pelayan Tuhan di gereja, layani Tuhan dengan tulus. Sebagai pengkhotbah, khotbah yang benar. Sebagai jemaat, dengarkan gembalamu. Tapi yang benar, yang gak benar tinggal. Kau bukan milik gereja, kau milik Tuhan. Amin. Kita hidup sekali. Fokusnya Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya.
Harus serius Tuhan. Harus serius, saudara. Ketika kita mau menyenangkan Tuhan. Jangan cuma nyanyi tok. Ya. Hanya itu kerinduan kita, saudara. Sehingga hidup kita benar-benar diubahkan. Lewat banyak ilustrasi, sebenarnya tujuannya cuma itu. Ketika kita beri ilustrasi, puasa seumur hidup untuk menyenangkan Tuhan. Puasa dari dosa maksudnya. Bukan puasa makanan. Puasa makanan gampang. Puasa hari ini ya jangan makan. Jangan makan kan gampang. Ya udah aku gak makan, tidur aja. Udah puasa itu. Tapi puasa yang benar, kamu harus makan. Baik engkau makan, minum apapun, lakukan untuk Tuhan. Nah itu baru susah. Itu baru susah. Ada orang mahasiswa saya gak suka sayur ceritanya. Saya bilang begini, kamu gak suka sayur? Enggak sama sekali. Mulai besok latihan. Gimana latihannya? Mulai besok minum jus pare. Langsung dia, waduh ampun Pak. Gitu. Ampun katanya. Pare itu masih gak apa-apa, saudara, pahit di mulut sedikit. Kehidupan ini banyak pahitnya, lebih pahit. Saya tidak bilang, ini bukan kesaksian pribadi loh. Karena banyak yang konseling kan, banyak yang pahit hidup ini. Kalau cuma pare ini enteng ini Pak, mestinya gitu. Manusia bisa berubah kok, percaya deh. Tidak ada yang mustahil, semua bisa berubah. Asal kita mau belajar. Ya, tanya ke orang-orang yang sudah pernah makan pare. Enak banget. Yang gak doyan, iya. Tapi yang doyan enak banget coba. Yang salah siapa? Dua orang debat, enggak enak. Yang satunya enak. Yang salah siapa ini sebenarnya? Ya kan? Makanya ya saudara, hidup sekali aja. Udah deh, jangan aneh-aneh deh. Belajar yang benar, lakukan. Semua fasilitas sudah diberikan. Nanti ikut retret yang bisa retret, belajar firman. Seminar 7 natur kebenaran kurang apa coba? Semua sudah disediakan. Sebab hidup manusia bukan hanya dari roti. Sebab kalau cuma roti karbohidrat, itu hidupnya untuk daging kita ini supaya kita hidup. Jiwa kita hidup untuk oleh apa? Bukan oleh roti, oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan dari Alkitab, tapi yang benar bacanya. Jangan dirubah-rubah. Makanya 7 natur kebenaran. Natur yang pertama itu fakta. Kalau Alkitab berkata, Yesus Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, jangan dirubah-rubah. Anaknya yang tunggal itu Yesus, anak tunggal Bapa. Artinya Yesus bukan Bapa. Dirubah-rubah lagi. Manusia sekarang banyak yang tidak takut Tuhan. 1, tidak takut Tuhan. 2, tidak jujur sama dirinya sendiri. 3, berani ngelawan Alkitab. Tamat ya. Gak usah ngomong lagi. Kalimat sederhana kok rubah-rubah. Ini satu contoh. Kalau semua contohnya tunggu nanti. 7 natur kebenaran. Amin ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, kebutuhan primer kita adalah mengenal kehendak Tuhan. Mengenal kehendak Bapa. Itulah yang paling kita butuhkan. Tiada yang lain. Ya. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kurindukan. Selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa, seperti Yesus putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa. Setia
sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran ini. Kami semua diberkati, dan kami mau belajar sungguh-sungguh mengenakan kodrat ilahi. Kami mau jadi anak Allah. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Mohon jadikan kami semua keluarga Allah di bumi, yang mengerti kebenaran, yang tidak bisa diombang-ambingkan segala ajaran-ajaran yang palsu, yang mempunyai hikmat kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mohon pakai terus gereja-Mu di tempat ini untuk menjangkau banyak jiwa. Berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Berkati tangan-tangan yang mendukung rencana renovasi gedung ini. Kiranya menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bagi Bapa kita di surga. Terima kasih Tuhan. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, cerdas mengerti kehendak Tuhan, peka membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Segala hikmat marifat, karunia roh turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.